warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Intan. Nah, di sini kita sudah sampai di Superlab 2. Nah, kalian bisa buka filenya, itu ada di deskripsi video ini ya, teman-teman. Di sini untuk topiknya itu seperti biasa ada VLAN, terangin DHCP, router, OSPF, DNS, web server. Nah, oke, langsung aja kita pergi ke ininya. Kita buka dulu. Nah, kalian bisa ke instruction-nya. Untuk part pertama di sini, maka kita akan melakukan konfigurasi hostname pada setiap switch dan router sesuai dengan name yang tertera di display. Terus kita konfigurasi enable secret di setiap router dan switch-nya, teman-teman. Nah, untuk passwordnya itu SID. Nah, itu passwordnya itu harus sama ya, teman-teman. Oke, kita bisa mulai satu terlebih dahulu. Kita dari satu. Lewat. Nah, ini kita sudah selesai semua. Oke, kita sudah selesai di part satunya untuk basic configuration. Nah, kita lanjut ke part 2-nya ya, teman-teman. Kita bisa ini di part 2, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 1, 2, dan router 2-nya. Ya, teman-teman, sesuai dengan display, yaitu misal VLAN 10, yaitu IP-nya 192.168.10.0/24, semua ya, teman-teman. Nah, terus ada konfigurasi allow VLAN. Kemudian kita akan konfigurasi DHCP di server juga, teman-teman. Oke, kita pertama untuk konfigurasi VLAN dan tracking dulu nih. Kita pergi ke switch satunya terlebih dahulu. Kita bisa VLAN 10, kemudian name VLAN 10, kemudian kalian buat 20, name-nya juga 20, kemudian buat sampai 40 ya, teman-teman. 30, nih 40. Habis itu kalian bisa masukkan interface-nya terlebih dahulu. Kalian bisa lihat dulu di sini. Ini interface-nya. Kita bisa masukkan INT range FA0 untuk VLAN ininya terlebih dahulu ya, teman-teman. Untuk VLAN
10-nya terlebih dahulu. Untuk VLAN 10 yaitu /2 sampai 3. Kita bisa /2 sampai 3. Kemudian enter. Kemudian switch port mode akses. Switch port akses VLAN 10. Kemudian habis itu kita bisa buat untuk VLAN yang 20 ini upload dulu. Kemudian kita bisa int range untuk VLAN yang 20. Kita bisa 4 sampai 5. Kemudian enter switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Kemudian kalian jangan lupa untuk interface yang mengarah ke switch 1 yaitu FA0/1 kita mode terangkan dulu. Kita bisa exit. Lewat. Switch port terang allow VLAN 10 sampai 20. Kemudian lanjut di switch 1 kita bisa lanjut ke switch 2 nya ya teman-teman. Kita bisa ke sini. Kemudian kita bisa ini enter. Di switch 2 kita bisa buat VLAN 30 ya teman-teman. Name-nya VLAN 30. Kemudian ini itu kita bisa buat 40, kemudian 40 juga. Habis itu kita bisa masuk ke interface-nya seperti tadi int fa 0/2 sampai 3. Oh, ini belum dikasih range ya teman-teman. Habis itu kita bisa switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Kemudian habis itu kita bisa masuk ke VLAN 40-nya int range FA 0/4 sampai 5. Habis itu kita bisa switch port mode akses, switch port akses VLAN 40. Kemudian swap. Habis itu kita bisa exit, kita bisa int fa 0/1 seperti tadi ya teman-teman. Untuk mode terangnya switch port mode terang. Kemudian kita bisa switch port terang allow VLAN 30 sampai 40. Kita bisa enter. Kita udah selesai konfigurasi VLAN-nya. Kita lanjut akan konfigurasi DHCP servernya di router 2 untuk semua VLAN-nya teman-teman. Kita bisa pergi ke router 2-nya. Ini di sini kita bisa pergi kita lihat dulu interface-nya. Ini kita kecilin aja ya teman-teman. Tuh.
Nah, ini kita di sini kita masukkan dulu int fa0 slash fa1/0 ya teman-teman. Kita bisa enter. Habis itu no shutdown. Kemudian kita bisa exit, kemudian int fa1/0 10 untuk VLAN 10-nya, yaitu kita bisa encapsulation.1q 10. Kemudian IP address-nya itu 192.168.10.1, kemudian 255.255.255.0. Kemudian kita bisa enter, kita exit. Habis itu kita intf. Untuk VLAN 20-nya ya teman-teman, kita bisa ini 20, kemudian enter, kemudian habis itu kita bisa encapsulation. Kemudian untuk IP-nya yaitu sama, cuman beda 20-nya aja ya teman-teman. Habis itu kita bisa masuk, kita exit terlebih dahulu, kemudian intfa0/0, kemudian no sh. Kemudian kita bisa exit intfa0/030. Kemudian habis itu encapsulation.1q 30, IP address 192.168.30.1. Kemudian kita bisa paste. Habis itu kita exit, kita buat yang 40 ya teman-teman. 40, kemudian bisa yang .1q-nya juga 40, kemudian untuk IP-nya itu kita ganti menjadi 40 juga. Nah, setelah itu kita bisa exit aja. Habis itu kita bisa IP DHCP full VLAN 10. Kemudian networknya itu 192.168.10.0, kemudian 255.255.0. Kemudian kalian bisa exit, kemudian kok exit? Kita bisa masuk ke sini lagi, kemudian kita masukkan untuk yang default routernya. Satu 192.168.10.1. Kemudian kalian bisa enter, kemudian DNS-nya itu 192.168.100.2. Kemudian kalian bisa exit. Habis itu kalian bisa IP DHCP full, kemudian VLAN 20 ya teman-teman. VLAN 20. Kemudian untuk networknya ini kita bisa ganti jadi 20. Kemudian untuk DNS ini defaultnya itu 20 juga. Kemudian untuk DNS-nya itu sama. Kemudian kalian bisa buat yang sampai 40-nya ya teman-teman.
kita bisa exit, kemudian kita bisa IP DHCP, kemudian exclude-nya ya teman-teman, kita bisa masukkan. Address 192.168.10.1. Kita bisa semua ya teman-teman, ini 20. Kemudian kita bisa yang 30 juga. Kemudian 40. Habis itu kita bisa, nah sekarang kita waktunya pengujian DHCP-nya nih teman-teman, dari VLAN 10, 20, 30, 40. Kita mulai dari VLAN 10-nya terlebih dahulu. Nah, ini udah ada ya teman-teman, udah berhasil. Kemudian untuk VLAN 20-nya, nah ini juga udah berhasil nih teman-teman. Untuk VLAN 30-nya, nah ini juga udah sukses. Kita VLAN 40. Ini juga udah. Nah, udah. Sekarang kita lanjut ke part 3-nya nih, teman-teman. Nah, di part 3 kita akan konfigurasi trunking di switch 3, 4, dan router 3. Nah, kita langsung aja ke switch 3-nya. Nah, di switch 3 ini kita bisa buka. Kita akan buat untuk VLAN 50 dan VLAN 60-nya terlebih dahulu nih, teman-teman. Kita bisa buka ini const. Habis itu kita bisa buat VLAN-nya. Nah, setelah itu kita bisa masukkan interface-nya yang mengarah ke VLAN-nya nih teman-teman. Kita bisa int range fa0/2 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 50, kemudian enter, kemudian kita bisa exit, kemudian kita masuk interface yang untuk VLAN 60-nya. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 60. Habis itu kita bisa exit, kita bisa masuk ke interface FA0/6, kemudian kita switch port mode terang, kemudian switch port terang allow VLAN 50 sampai 60. Kemudian kita bisa exit lagi, kita int fa0/1, kemudian switch port mode terang, kemudian switch port terang VLAN 50 sampai 60. Oh, ini belum ditambahi ini ya teman-teman. Habis itu kita bisa masuk ke switch 4-nya ya teman-teman. Kita bisa ini silang terlebih dahulu. Kemudian switch 4. Kita const. Habis itu kita bisa buat
VLAN 50-nya sama kemudian kita bisa masuk int range fa0/3 E2 sampai 3 ya teman-teman. Habis itu switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 50. Kemudian ini kita bisa enter, kemudian exit int range fa0/4 sampai 5. Kemudian habis itu switch port mode akses, switch port akses VLAN 60. Kemudian enter, kemudian expanding trip protocol kita bisa exit int fa0/1-nya, kemudian switch port mode terang, kemudian switch port terang low VLAN 50 sampai 60. Kemudian kita bisa masuk ke router 3-nya. Oh, ini router 2 ya teman-teman. Kita bisa masuk ke router 3. Habis itu kita bisa masuk ke interface FA0/0-nya ya teman-teman. Kita bisa no shutdown biar menyala. Kita bisa exit, kemudian int FA0/0 VLAN 50. Kemudian enter, kemudian encapsulation dot 1Q50, kemudian IP address 192.168, kemudian 50.1, kemudian kita bisa ini enter, kemudian kita bisa exit int FA0/0 untuk VLAN 60-nya, kemudian habis itu kita bisa ini 60, kemudian IP address-nya yaitu ini 60 juga. Kemudian kita bisa exit terlebih dahulu, kemudian IP DHCP pool VLAN 50. Kita bisa enter. Kemudian untuk networknya 192.168.50.0. Kemudian ini kita paste. Kemudian habis itu 50.0. Kemudian default routernya 192.168.50.1, DNS-nya itu 192.168.100.2. Kita bisa exit, kemudian IP ininya lagi 60. Kemudian networknya itu kita bisa ganti jadi 60. Kita bisa IP DHCP exclude 192.168.100.2
kemudian 50.1 kita enter, kemudian kita bisa yang 60 juga. Nah, ini kita bisa coba request ke PC-nya. Kita udah bisa. Kita bisa request dulu ke PC-nya. Nah, ini udah bisa ya teman-teman. Coba yang VLAN 60-nya. Nah, ini juga udah bisa nih teman-teman. Nah, oke, itu artinya kita sudah konfigurasi berhasil ya CP servernya. Kita lanjut ke part yang keempat ya teman-teman. Kita konfigurasi VLAN dan trunkingnya di switch 5, 6, kemudian multi layer switch 1. Nah, untuk langkahnya itu sama seperti part 1, 2, dan 3. Oke, langsung aja kita mulai di switch 5-nya. Kita bisa ke switch 5 ini. Kemudian enter. Kalian bisa SID const. Habis itu kita bisa buat VLAN 70-nya. VLAN 70, kemudian name-nya itu VLAN 70. Habis itu kita bisa buat yang 80. Name-nya juga 80. Kemudian kita bisa exit. Kita bisa int range FA0/2-3. Kemudian switch port mode akses. Switch port akses VLAN 70. Ini di 4-5 ya teman-teman untuk VLAN yang 80-nya. Kemudian ini kita bisa switch port mode akses, switch port VLAN 80. Kemudian nah, habis itu kita bisa int FA0/1. Kemudian switch port mode trunk. Kemudian switch port trunk allow VLAN 70-80. Kemudian kita bisa masuk ke switch 6-nya. Kita SID const, kemudian enter. Kemudian kita bisa buat VLAN 70, kemudian name-nya itu VLAN 70. Kemudian kita juga bisa buat yang 80. Name-nya itu 80. Kemudian habis itu kita bisa buat yang 90 juga ya teman-teman. Name-nya 90. Kemudian kita bisa masuk ke interface-nya terlebih dahulu. Kalian bisa lihat di sini. Ini kita bisa kecilin aja ya biar kelihatan ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita bisa masuk interface range FA0/2-3, kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 70. Kemudian habis itu kita bisa int range FA0/4-5, kemudian switch port akses, switch port mode akses, switch port akses
VLAN 80. Kemudian kita bisa int range FA 0/6 sampai 8. Oh, ini kelebihan ya teman-teman, N-nya. Kemudian kita bisa dengan switch port mode akses, switch port akses VLAN 90. Kemudian habis itu kita bisa spanning tree. Kemudian kita bisa exit, kita masuk int FA 0/1-nya. Kemudian kita switch port mode terang. Switch port terang allow VLAN 70 sampai 90. Nah, kita bisa masuk ke multi layer switch satunya. Ini dua ya teman-teman. Yang satunya itu yang ini ya. Kita bisa enter NSID const, kemudian kita bisa buat untuk VLAN 70, kemudian name-nya itu VLAN 70, kemudian kita bisa buat yang 80, name-nya juga 80, 90, name-nya itu juga 90. Nah, setelah itu kita bisa exit, kita bisa int FA 0/2 sampai 3. Kemudian kita bisa, nah kalau di multi layer itu kita switch port mode terang itu harus encapsulation terlebih dahulu ya teman-teman. Switch port terang encapsulation.1Q, kita bisa enter, kemudian switch port mode terang, kemudian kita bisa exit, kita int VLAN 70, kemudian IP address 192.168, kemudian kita 70.1, enter, kemudian kita bisa exit int VLAN 80. Ini kita 80, kemudian kita bisa yang 90. Habis itu kita bisa exit, kemudian IP DHCP pool VLAN 70. Kemudian untuk networknya itu 192.168.70.0. Kemudian untuk default routernya itu 192.168.70.1. DN-nya itu 192.168.100.2. Kita bisa exit, kemudian IP DHCP pool VLAN 80. Ini 80, kemudian default routernya juga 80, kemudian untuk DN-nya juga sama. Kita masukkan juga yang 90 ya teman-teman.
Ini 90, kemudian untuk networknya ini 90, kemudian ini sama. Kemudian kita bisa dengan exit terlebih dahulu, kemudian IP DHCP exclude, kemudian 192.168.70.1, kemudian ini juga sama ya teman-teman, 80.1, kemudian untuk ini juga sama 90.1. Nah, coba kita IP PC-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita mulai dari ini. Nah, maka dia itu sudah berhasil untuk VLAN 70-nya. Kemudian kita bisa lanjut, coba yang ini. Dia juga udah berhasil, kita coba yang VLAN 80-nya. Nah, dia udah berhasil ya teman-teman. Kita coba untuk VLAN 90-nya. Nah, dia juga udah berhasil. Kita coba kirim surat dari PC 17 ke PC 20 ya teman-teman. Ini kita DHCP terlebih dahulu, karena 17-nya itu tadi belum saya DHCP. Kita bisa ini. Maka dia udah successful. Nah, kita lanjut untuk ke part yang kelimanya ya teman-teman. Untuk di part kelima, ini kita bisa konfigurasi di VLAN di multi-layer switch 2 ya teman-teman. Kita bisa pergi ke sini, kemudian NSID const, habis itu kita bisa buat untuk VLAN 100-nya name VLAN 100. Kemudian kita juga bisa buat masukkan interface-nya INTFA VLAN 100. INTFA VLAN 100. Habis itu kita bisa IP address 192.168.100.1. Kemudian ini kita bisa paste aja, kemudian enter, kemudian int range fa 0/1 sampai 2, switch port mode akses, switch port akses VLAN 100. Nah, selanjutnya kita bisa ke server DNS-nya ya teman-teman. Kita bisa pergi ke desktop IP, kemudian ini 192.168.100.2. Ini titik 1, kemudian ini itu titik 2. Nah, kita bisa ke webnya juga.
192. Ini kita bisa copy aja, kemudian 3. Habis itu kita bisa masuk ke CMD-nya ya teman-teman. Command prompt, kemudian kita bisa coba ping 192.168.100.1. Maka dia itu sudah berhasil TTL ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke part yang ke-6-nya ya teman-teman. Nah, di part ke-6 kita akan konfigurasi point to point address di semua router dan multi layer switch 2. Kita bisa ke multi layer switch 2-nya terlebih dahulu. Kita bisa exit, kemudian kita masuk intfa0/3, kemudian IP add 10.10.10.18. Nah, kalau IPS 10. Oh, ini kebanyakan ya, teman-teman. Oh, ini saya kelupaan belum no switch port. Kemudian kita bisa ulangi. Nah, habis itu kalau kalian males ini lihatin satu-satu ya teman-teman. Kalian bisa catat terlebih dahulu ini IP-nya. Karena kalau kalian kesini ya kan agak bingung ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Ini saya kecilin aja. Kemudian kita taruh di sini aja. Kemudian habis itu kita bisa exit. Kita bisa intfa0/4 no switch port, kemudian IP address 10.10.10.22, kemudian enter. Kemudian kita bisa masuk ke router 4-nya. Ini kita bisa SID const. Habis itu kita bisa FA0/0. Oh, belum dikasih INT ya teman-teman. Kemudian IP add 10.10.10.17. Kemudian ini kita enter no sh. Kemudian kita bisa exit, kemudian intfa ini SE2/0, kemudian IP add 10.10.10.10. Kemudian kita bisa masuk ke router 5-nya. Kita bisa ke router 5. And SID const, habis itu kita bisa intfa0/0 ya teman-teman.
10 10 10 21, kemudian enter, kemudian no sh, kemudian kita bisa exit, kemudian int se2/0, kita bisa ip add 10 10 10 14, no sh. Habis itu kita bisa ke router 1. Ini kita bisa chillin aja. Habis itu kita bisa masuk ke int. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa masuk ke int se2/0, kemudian IP add 10 10 10.9, kemudian kita bisa no sh, kemudian habis itu kita bisa exit int se3/0, kemudian kita bisa IP add 1 10 titik 10 titik 10 titik 13 ya teman-teman. Kemudian kita int fa 5/0, IP int fa 0, IP add 10 10 10.1, kemudian kita paste. Oh, ini ada 2 kali teman-teman. Habis itu kita no sh, sepuluh titik 5, kita bisa no sh, kemudian kita bisa ke router 2 nya nih teman-teman. Ini router 3, ini kita bisa ke router 2. Habis itu kita bisa int fa 4/0, kemudian IP add 10 10 10.2, habis itu kita bisa masuk ke router 3. Kemudian habis itu kita bisa IP add 10 10 10.6, kemudian ini kita paste, enter, kemudian no sh,
exit, kemudian kita bisa intfa 1/0 IP at 10 10 10 25 no sh. Kita bisa ke MLS satunya. Habis itu kita intfa 0/1, kemudian no switch port, kemudian IP at 10 10 10 26. Nah, oke, di sini kita selesai untuk konfigurasi point to point-nya. Sekarang kita cek result. Itu kita bisa masuk ke router 2. Kita bisa do ping 10 10 10.1. Maka dia itu udah 100 byte ya teman-teman. Ini dia itu sudah 100, artinya kita sudah berhasil konfigurasi point to point-nya. Nah, ini itu kalau kalian lihat itu ini udah hijau semua ya teman-teman. Nah, atau sudah menyala. Oke, kita lanjut untuk part yang ketujuhnya. Nah, dimana kita akan konfigurasi dynamic routing pakai EIGRP pada router 1, 2, dan 3 dan multi-layer switch 1. Nah, oke, kita mulai dari router satunya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini area kuning ini kalau kalian lihat, ini area kuning ini itu dia menggunakan EIGRP, sedangkan yang sebelahnya ini di sini itu dia menggunakan OSPF. Oke, langsung aja kita bisa ini lanjut, kemudian kita bisa router kemudian no auto networknya 10 10 10.0. Kemudian enter, kemudian network lagi yaitu yang titik 4 ya teman-teman. Habis itu kita bisa ke router 2-nya. Di sini kita bisa router EIGRP. Kemudian no auto summary network 10 10 10.0 000.3. kemudian kita bisa network 192.168, kemudian 10.0, kemudian 0.0.0.255, kemudian kita bisa network lagi yaitu yang 20.0 ya teman-teman. Kemudian kita juga yang 30.0 30. Habis itu satu lagi yaitu 40. Kita bisa exit. Kemudian kita bisa ke router 3-nya. Kita di sini
router EIGRP, kemudian habis itu no auto summary, networknya itu 10.0.000.3, kemudian ada lagi yang 10.24, kemudian ini yang satunya itu network 192.168, nol 255. Kemudian yang 60 juga ya teman-teman. Kemudian kita bisa ke multi layer switch satunya yang ini. Kita bisa kemudian IP routing, kemudian router EIGRP 10, untuk networknya yaitu 10.10.10.24, kemudian 0.0.0.3, kemudian ada lagi network 192.168.70.0, kemudian 0.0.0.255, kemudian yang 80, kemudian habis itu kita yang 90. Habis itu kita bisa pergi ke router 3-nya ya teman-teman. Kita coba lihat do show IP EIGRP. Nah, ini udah ada netboardnya ya teman-teman. Nah, kalau kalian coba lihat ini do show IP root, maka dia ini udah ada yang D. Yang ini, yang D itu dia artinya sudah terkonfigurasi. Nah, kita udah selesai konfigurasi dynamic routing EIGRP-nya ya teman-teman. Kita lanjut ke part 8 yaitu konfigurasi OSPF. Nah, ini kita bisa buka router satunya untuk konfigurasi OSPF-nya ya teman-teman. Habis itu kita bisa router OSPF 1. Kemudian network 10.10.10.8.0. Ini nolnya itu untuk itunya ya teman-teman, 0.0.0.3, kemudian areanya itu 0. Kalau OSPF itu ada areanya ya teman-teman. Kemudian kalian bisa enter. Kemudian kita buat juga yang 12. 12 itu juga sama, areanya itu 0. Habis itu kita bisa ke router 4-nya.
Untuk yang ini satunya yaitu 16 ya teman-teman. Kemudian kita bisa masuk ke router 5-nya. Ini 12, kemudian 003 area 0. Kemudian untuk network satunya yaitu untuk yang 20. Kemudian habis itu kita bisa ke multi layer switch 2-nya. Const. Habis itu kita bisa ketikkan IP routing, kemudian router OSPF 1, kemudian network 10.10.10.16.000.3 area 0. Kita bisa enter. Kemudian ada network yang 20 juga ya teman-teman di sini. 20 titik. Kemudian ada juga network yang 192 168 100.0 0000255 area kemudian kita bisa do show IP OSPF NIC. Nah, oke, di sini udah ada yang 17 ya teman-teman. Nah, kita lanjut untuk part 20. Kita lanjut untuk part 9 ya teman-teman. Yang ini kita lanjut part 9 konfigurasi registry board di router 1. Nah, untuk area yang kuning ini tadi kita pakai yang EIGRP. Nah, untuk yang hijau ini dia itu kita pakai OSPF. Nah, jadi VLAN sebelah kiri ini tidak bisa ngeping untuk VLAN yang ini. Karena satunya OSPF, satunya EIGRP. Maka kita akan konfigurasi redistribution. Jadi fungsinya untuk menghubungkan dua routing. Nah, kita masuk ke router satunya. Exit, kemudian router EIGRP 10. Kemudian Redisboard OS PF 1 metrik 11111. Ini 5 kali ya teman-teman. Kita bisa enter. Kemudian router OSPF 1 kita bisa enter. Kemudian redis EIGRP 10 subnet. Kemudian kita bisa pergi ke router 3-nya. Habis itu kita bisa do show IP root. Nah, kalian bisa lihat ini itu dia itu udah ada tanda EX. Nah, itu artinya menandakan IRGP EIGRP eksternal. Nah, untuk kita bisa lihat juga di router 5-nya, karena tadi kan kita cek yang di area kuning, kita bisa
exit, kemudian kita bisa do show IP root. Oh, ini salah ya teman-teman. Nah, maka kalian itu bisa lihat di sini itu ada E2. Nah, itu kita coba, itu artinya udah masuk ya teman-teman. Coba kita ping dari VLAN 10 ke VLAN 100-nya. Kita bisa coba dari sini. Bentar. Ini kemarin kayaknya DHCP-nya. Maka dia itu sudah successful ya teman-teman. Kalau itu kan tadi kan di bawah, ini kita coba lagi aja biar lebih kelihatan. Ini ke sini, maka dia itu sudah successful. Nah, kita lanjut ke part yang 10-nya ya teman-teman ini. Nah, kita konfigurasi DNS dan web server. Kita pergi ke DNS servernya yang ini. Kemudian kita pergi ke yang service. Kita bisa pergi ke DNS. Kemudian kalian bisa on-kan. Kemudian ininya itu kalian bisa ketikkan akademi sekolahan.com. Kemudian untuk addressnya itu kalian 192.168.100.3. Kemudian kita bisa add. Kemudian ini kita buat juga yang sinem. Untuk sinem, name-nya itu yaitu www.akademisekolahan.com. Untuk hostnya itu dia itu akademi sekolahan.com. Kita bisa add. Kemudian kita bisa ke web servernya. Kemudian service, kemudian HTTP. Kita bisa ini edit, kemudian ininya itu kita bisa ganti ya teman-teman. Kita bisa ganti dengan akademi sekolahan ID. Kemudian ininya kita juga ganti. Kita bisa ganti itu di sini akademi sekolahan ID. Kemudian kita bisa save. Kita yes.
Nah, kita sudah selesai. Nah, kita coba ping Akademi Sekolahan ID di sini, VLAN 90. Kita bisa ini dulu. Pastikan udah ada IP-nya ya, teman-teman. CMD, kemudian kita bisa ping Akademi sekolahan.com. Nah, maka dia itu sudah TTL ya teman-teman. Kita coba pergi ke web browsernya. Kita di sini coba ketikkan dengan Akademi Sekolahan.com. Nah, maka dia itu udah muncul. Nah, kita lanjut konfigurasi yang part 11-nya nih, yang terakhir, yaitu access list. Part 11, nah ini di sini kita akan konfigurasi access list di multi-layer 2 untuk memblokir paket HTTP ke server. Nah, untuk gunakan access list dengan nama blok HTTP. Kemudian, lakukan konektivitas, pastikan bahwa semua klien tidak dapat mengakses HTTP, tapi dapat mengakses HTTPS. Nah, biar lebih paham, kita bisa langsung konfigurasi terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa ke ini aja, ke multi-layer suite 2-nya yang ini. Kemudian kita bisa exit, kemudian IP access list. Exit blok HTTP. Kita bisa enter, kemudian Denny TCP any 192.168, kemudian 100.0 000.255 EQ 80. Kemudian kita bisa permit IP any. Kita bisa enter, kemudian INT VLAN 100 IP access group blok HTTP out. Nah, kita akan coba di VLAN 90-nya nih teman-teman. Kita bisa coba aja. Kita bisa pergi ke yang ini, kemudian web browser lagi. Kemudian kita ulangi. Akademi Sekolahan itu dia akan request timeout. Kalau kita tambahkan dengan ini HTTPS, maka dia itu sudah akan bisa. Nah, ini itu masih 98 ya teman-teman. Untuk menjadi 100, kita bisa pergi ke DNS server. Kemudian kalian bisa pergi ke
Kemudian kita di sini itu bisa akademi dot sekolahan dot id. Kemudian untuk addressnya itu 192.168 kemudian 100.3. Kemudian kita bisa add. Ini kita bisa www.sekolahan.id. Oh, ini belum akademi ya teman-teman. Akademi.sekolahan.id, kemudian akademi sekolahan.id, kemudian kita bisa add. Kemudian kita bisa, ini kayaknya kita ada yang kurang di sini tadi untuk router OSPF-nya ya teman-teman. Add is ID, kemudian const, kemudian router OSPF 1. Habis itu kita bisa network yang mengarah ke router 1 yaitu 10.10.20.0.0.3 area 0. Nah, maka jika kalian lihat di sini itu dia udah configuration complete ya teman-teman. Ini udah 100%, ini udah benar semua. Nih sampai bawah. Nah, saya rasa untuk pertemuan Superlab dua kali ini, saya rasa cukup sampai di sini dan sampai jumpa untuk ke Superlab 3, 4, dan 5 ya teman-teman. Jangan lupa tonton video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.